Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya kawan pajak. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara One Siniar ya, di mana One Siniar ini merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh KPP PMA 1 untuk memberikan edukasi perpajakan kepada para kawan pajak semua. Kawan pajak, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan PP 50 tahun 2022 tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kawan pajak, episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan NPWP, termasuk juga ada pemandanan NIK dengan NPWP, dan pada episode kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan SPT ya. Dan kawan pajak telah hadir di studio ini, ada dua narasumber. Oke, yang pertama ada Pak Ali. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Mas Febri. Sehat ya Pak Ali ya? Selamat siang. Oke, sip. Dan ada dua Kang Hilmi. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, selamat siang. Kesana kan? Selamat siang. Nah, gitu Kang Hilmi. Baik Pak Ali, Kang Hilmi. Sebetulnya terkait dengan SPT ini, Kang Hilmi sama Pak Ali, beberapa waktu yang lalu kita menyelenggarakan kelas pajak dan ada pertanyaan juga sebetulnya dari kawan pajak yang masuk ke Taxmin terkait dengan SPT ini. Nah, salah satunya itu terkait dengan pembetulannya, Pak. Nah, mungkin nanti bisa sekalian dibahas ya, Pak Ali ya, Oke, Kang Hilmi nanti ya. dalam sesi Kawan pajak. Nah, kita langsung saja nih kita awali kawan pajak. Jadi SPT itu kan merupakan apa ya? Salah satu bentuk pertanggungjawaban perpajakan dari kawan pajak semua nih kawan pajak. Nah, kita pengen bertanya nih ke Pak Ali nih Pak Ali. Pak Ali, SPT itu apa sih Pak Ali dan kenapa sih kita harus lapor Pak Ali? Oke, makasih Mas Febri ya. Selamat siang kawan pajak semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Bahwa mungkin ini juga materi tentang SPT adalah hal yang selalu diingatkan ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa Maret adalah bulan SPT tahunan. Gitu. Yang kedua adalah SPT tahunan adalah sebagai semacam formulir yang dipakai oleh wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, dan di sana juga ada juga hal yang mungkin objek pajaknya dan juga kekayaannya. Mungkin saya sedikit ke belakang bahwa kan kita kan pakai self assessment ya, Kang Mas Febri ya. Betul, bahwa setiap orang yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam artian dia warga negara Indonesia, kemudian juga dia punya penghasilan di atas PTKP, maka dia harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Tapi setelah NPWP selesai itu bukan hal yang istilahnya sudah berhenti di sana. Ada lagi kewajiban bahwa dia ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan dia, dalam artian untuk melaporkan berapa yang sudah di store, berapa yang mungkin sudah dibayarkan, dan ini semacam bukan istilahnya sebagai agenda tahunan dan juga bentuk pertanggungjawaban sebagai wajib pajak bahwa dia setiap tahun untuk melaporkan SPT tahunan dia atas jumlah pajak yang sudah dibayar. Jadi meskipun sudah membayar pajak, tapi tetap juga ada semacam laporannya. Jadi supaya lebih balance, lebih klop juga, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban self assessment itu sendiri. Pertanggungjawaban self assessment ya Pak ya. Iya, Kuncinya betul. itu ya Pak ya. Oke, ya, siap. Kalau saya nggak lapor boleh Pak? Nanti kalau kita nggak lapor, teman-teman kan kita kan sini undang-undang pajak adalah administrasi negara, maka di sana ada semacam hak dan kewajiban. Otomatis kalau tidak lapor ya ada semacam sanksi atau denda. Tapi skip dulu ya Pak ya. Skip dulu nanti itu. Jangan lompat-lompat Pak. Iya. Nah, tadi kan Pak Ali sempat menyinggung SPT itu kan intinya semacam bentuk pertanggungjawaban ya Pak Ali ya. Nah, artinya ada yang ini juga Pak. Saya mengutip sedikit nih Pak dari aturan Pak ya, bahwa SPT ini harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Ya. Nah, ini ke Kang Hilmi nih kali ini. Maksudnya gimana tuh Kang? Bisa tolong dijelaskan Kang? Baik, SPT itu kan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan pihak DJP ya, dengan pajak. Nah, sarana komunikasi itu, komunikasi yang baik itu harus memenuhi ketentuan yaitu benar, jelas, dan lengkap. Benar di sini adalah benar dalam menghitungnya karena prosesnya self assessment, benar dalam penerapan undang-undangnya, lalu lengkap, yang diungkapkannya lengkap dari semua penghasilan, ada hal-hal yang ada penghasilan final, ada penghasilan yang bukan objek pajak,
lalu ada apa yang ada harta dan kewajibannya di situ secara lengkap, lalu dituliskan juga secara jelas. Jelasnya dalam artian di situ harus dilaporkan asal usulnya, misalnya kegiatan usahanya dalam bidang apa, misalnya di situ disebutkan bahwa penghasilan dia tuh berasal dari kegiatan yang sifatnya final atau tidak final. Di situ dibuat sejelas mungkin supaya komunikasi antara wajib pajak dengan DJP itu terjalin, sehingga timbul rasa percaya, saling menjaga, dan akhirnya bersama-sama membangun negeri ini. Oke, jadi benar itu artinya benar dalam penghitungannya gitu kan, Iya, Hilmi ya. iya, betul. Benar dalam penerapan aturannya Penerapan juga aturannya, ya. iya. Kalau lengkap tuh artinya ya isian SPT itu harus diisi dengan lengkap. Dengan gitu lengkap, ya. ya. Mungkin kan Apa misalnya itu? ada harta, hutang, Iya. aset, data juga Misalnya tanggungan Tanggungan, itu gitu. diisi dengan lengkap supaya kita tahu dengan ada tanggungan di orang SPT PPh orang pribadi itu dengan tanggungannya lengkap, maka akan tercermin berpengaruh kepada nilai penghasilan tidak kena pajaknya. Iya. Dari nilai gitu tidak ya. penghasilan tidak kena pajaknya akan menjadi kita bisa tahu penghasilan kena pajaknya berapa gitu. Dan juga yang lain jelas tadi kan, Ya sejelas jelas mungkin. unsur penghasilannya apa, dan juga jelas Iya. yang mana termasuk objek pajak dan mana yang tidak termasuk pajak. Oke. Oke, itu. Benar, lengkap, jelas. Jelas. Ya. Oke, Benar, iya. lengkap, jelas. Benar, lengkap, jelas. BLJ ya Pak ya. BCL. BCL. Ini BLJ Pak, benar, lengkap, jelas Pak. Nah, BCL. tapi ngomong-ngomong gitu Pak, itu kan tadi ini Pak ada yang bilang bahwa bulan Maret itu bulannya SPT Pak, ya kan? Kan dengar-dengar juga kan untuk yang badan ini kan SPT-nya beda nih Pak, bukan bulan Oke, Maret gitu ya. Nah ini sebetulnya itu kapan sih Pak paling lambat tuh SPT disampaikan? Atau sekarang udah boleh nyampein SPT nggak Pak nih Pak sekarang Pak? Begini kan pajak semua ya, yang diatur adalah batas akhir pelaporan. Ya kan, batas bukan batas awal. Oh batas awal, berarti kapan aja boleh Pak ya? Jadi untuk kita kan mungkin kan kita ada dua ya, jenis pajak wajib pajak OP orang pribadi dan juga badan. Kalau OP kan relatif tingkat kesulitannya tidak begitu tinggi, maka oleh undang-undang kita dikatakan 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak atau non pajak ya. Otomatis kalau kita disebut otomatis 31 Maret ini kan. 31 Maret ya. Tapi kalau badan mungkin karena ada pembukuan segala macam dan juga memang wajib ya, wajib pembukuan, maka dia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tapi dengan catatan apabila ada hal kesulitan mungkin juga karena mungkin belum diaudit segala macam, maka untuk wajib pajak badan itu berakhirnya adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ya, itu. Dan apabila mungkin ada juga yang mengajukan penundaan oleh undang-undang kita diperbolehkan sepanjang memberitakan tertulis kepada Dirjen Pajak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi 3 dan 4 itu aja. Jadi kalau contoh nih Pak ya, kalau seandainya nih anggaplah kayak badan Pak, periode pelaporan itu dari tahun pajak itu Januari iya, Desember betul. gitu ya Pak ya. Berarti paling lambat nanti di akhir April gitu ya Pak ya. Atau kan kita juga kalau kita PMS 1 kan ada juga yang pembukuannya itu Juli sampai dengan Juni. Oh, Nah, berarti ini. 4 bulan setelah bulan Juni, Juni gitu ya Pak ya. bulan 10 gitu. Oke. Artinya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tahun ya, Pak, pajak ya, iya, akhir bulan. yang dipakai oleh wajib pajak itu. Oke. Tapi kalau bayarnya apakah sama Pak itu Pak terkait tahunan gitu Pak? Batas akhirnya. Otomatis kan di sana dikatakan kan sebelum batas pelaporan harus distorkan kan Oh, kekurangan gitu ya. yang pasal 29 ya. Pasal 29. 29 ya. Sebelum SPT dilaporkan ya Pak ya. Di submit lah. Oke Pak. Nah ini yang tadi nih Pak sempat spill nih di depan nih. Emang ada sanksinya tuh kalau seandainya nggak lapor tuh? Emang ada kan? Untuk keterlibatan administrasi dibuatlah peraturan dan jika terlambat ada denda. Nah, untuk denda administrasi pelaporan itu nilainya flat ya. Misal dia terlambat 1 hari atau 1 tahun atau 2 tahun tuh nilainya flat. Misalnya dalam SPT tahunan orang pribadi kan berakhir di 31 Maret. Maka ketika melaporkan atau submit setelah 31 Maret, maka akan muncul denda pasal 7 KUP biasanya sebutnya. Nah, itu tetapi beberapa tahun yang silam tuh ada hal yang diatur oleh peraturan, ada relaksasi misalnya
ditunda 1 minggu 2 minggu gitu kan, ada masalah teknis misalnya. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang online, jadi dibuat secara teknis itu dalam periode itu ada dimaafkan gitu, jadi tidak muncul denda. Tapi secara peraturan setelah dari 3 bulan untuk PPh orang pribadi itu akan kena denda. Tapi kalau PPh badan kan batasnya tuh 4 bulan setelah akhir pelaporan, akhir jadi masa pelaporan yang periodenya yang misal Januari Desember, berarti 4 bulannya 30 April. Kalau April Maret berarti kan 4 bulan setelah itu kan. Nah itu tidak ada kalau dilakukan perpanjangan itu dikasih periode 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan ya. Tapi tapi harus melaporkan SPT yang ada kodenya kode Y gitu, kode perpanjangan, dan ada perhitungan kasarnya. Perhitungan awal gitu kan. dulu silakan, dan juga tadi disampaikan juga beberapa anunya. Itu terkait denda terlambat lapor ya. Tapi ada lagi denda terkait kekurangan yang nilainya setengah persen dari bulan terlambatnya. Misalnya di PPh pasal 29 itu, misalnya kita ada PPh pasal 29 yang harus dilaporkan di masa itu, dia belum melaporkan, agak mundur, itu baru nanti kita dihitung lagi, nanti wajib pajak akan menerimanya setelah mendapatkan surat tagihan pajak dari pihak kita. Betul. Mungkin sedikit nambahkan aja ya, mungkin setengah menit aja. Tapi jangan sampai ditagih lah Pak. Iya. Pasti bisa Pak. Jadi tadi mungkin ada juga, apalagi sekarang kan era keterbukaan ya. Kenapa sih mesti ada denda gitu? Karena ini kan tadi dikatakan ada hak dan kewajiban. Silakan wajib pajak menggunakan hak Anda dengan sebaik-baiknya, tapi juga ada kewajiban, yaitu pelaporan tadi itu. Apabila kewajiban tidak ditunaikan, maka ya wajar dong ada semacam punishment ya gitu loh. Jadi jangan dipandang ini sebagai hukuman, tapi ada sebagai bentuk check and balances kita lah. Mungkin Oke Kang Hilmi, pokoknya jangan sampai kenal ya Kang ya. Bisa pasti. Oke. Nah ini sebelum lanjut nih Pak Ali, ini ternyata udah lumayan juga nih Pak yang bergabung Pak. Ada beberapa kan pajak juga. Ada Pak Parlan Handiawan. Selamat siang ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Oke, ada juga Hina Wandoni, Hina, Mbak Hina ya, atau Pak Hina ini. Ada juga Nia Kamelia, ada juga Pak Riki Budi Prasetyo dan kawan pajak yang lainnya. Selamat bergabung, dan mudah-mudahan reboan yang kita adakan ini memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Mungkin sedikit nambahkan, ada selamat siang Mbak atau Ibu ya, Nasmai Laila. Beliau menanyakan apakah bisa minta video tutorial tentang tadi NIK dan NPWP ya. Oke. Bisa sih sebetulnya. Dari admin akan langsung merespon nanti, bisa juga, bahkan juga di situ ada semacam pinde untuk mengunduh materinya, ada juga di link yang disampaikan. Terima kasih ya. Mungkin silakan Mas Febri dilanjutkan. Jawab aja Pak. Tadi siapa namanya Pak? Nisma Maililah ya? Ibu Nisma ya? Oke, Ibu Nisma, sebetulnya yang tadi video tadi bisa juga di-download atau lihat juga di YouTube di channel Pajak RI, di situ ada videonya. Silahkan bisa dilihat di sana, atau kalau misalnya Ibu mau download juga bisa download dari sana. Ya itu lengkap di sana. Sebetulnya nggak cuma terkait pemadanan NIK dan NPWP saja ya Pak Ali, bahkan terkait tutorial SPT pun ada di sana. Silahkan nanti bisa di-download dari sana. Dan juga mungkin kalau pengen tahu konten KPPMA 1 bisa juga nanti join di YouTube-nya. Iya, oke Pak Ali. Tapi gini Pak Ali, kan tadi ini ngobrol nih, SPT itu apa, kapan disampaikan, terus kalau nggak lapor itu ada konsekuensi apa. Nah, tapi mungkin secara singkat nih ya Pak Ali atau Kang Hilmi, nanti gimana sih caranya nih, cara lapor SPT tahunan, gimana sih caranya? Mungkin step-stepnya Pak, secara singkat saja Pak, agar bisa memberikan pemahaman pada para wajib pajak, dan bisa juga mungkin kalau yang pernah lapor atau mungkin karena sudah setahun yang lalu nih lapor, mungkin agak-agak lupa nih Pak, bisa sekaligus untuk mengingatkan Pak Ali. Gini kan kita kan kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu ya, setiap hajatan kan kita harus pasang tenda ya. Pasang tenda di depan kantor segala macam dengan kursi dan zaman Pak Ali ya Pak. Sampai di mall-mall bikin di mall ya, betul.
Kita kan sekarang sudah era digital, jadi kan pajak silakan masuk di link www.pajak.go.id. Untuk SPT tahunan ada dua ya, kita bisa pakai e-filing dan juga e-form. Kalau e-filing otomatis kan dalam pengisian kita langsung terhubung atau terkoneksi dengan link itu. Tapi kalau e-form otomatis kan kita terhubungnya pada saat kita mengunduh form itu. Setelah selesai maka pada saat submit baru dilengkan dengan link pajak gitu. Jadi secara singkat bahwa silakan dipilih mau e-filing atau e-form, tapi lebih nyaman kalau saya sarankan kita pakai e-filing aja kan itu. Lebih praktis kan itu. Dengan catatan silakan semua dokumen disiapkan dulu. Oke, Pak Ali. E-filing dan Tapi e-form. sebetulnya ini ya Pak Ali, ini kan ada e-filing, ada e-form gitu ya. Bedanya apa sih Pak Ali itu Pak Ali? Atau Kang Klimin yang jelasin? E-filing dan e-form. E-filing itu electronic filing. Iya, betul. Jadi pengarsipan secara elektronik ya. Nah, e-filing itu kita formatnya tuh kita ketika kita membuka data e-filing itu kita nginput di webnya DJP online itu secara web base ya, dan itu terkoneksi dengan internet. Misalnya kita buka bagian penghasilan, lalu kita buka lagi penghasilan final, lalu buka lagi, itu semuanya stay connected gitu. Jadi kita terkoneksi terus, kita harus punya jaringan yang stabil sampai kita mengisi pada di akhir itu baru tercreate-nya draft SPT, lalu nanti di akhir itu kita diminta untuk mengambil kode verifikasi yang akan dikirim kepada email atau nomor HP kita, baru kita masukkan, baru setelah kita masukin kode verifikasi kita bisa langsung kirim. Nah, kalau data atau internetnya tidak stabil di situ kadang agak kurang baik lah gitu kan. Kalau e-form formatnya itu PDF form. Betul, itu. PDF form. Nah, kita pertama ketika kita generate PDF, lalu kita bisa download PDF itu, lalu kita isi tanpa koneksi ke internet. Kita isi semua isian di dalam formulir e-form itu, elektronik formulirnya. Kita isi mulai dari awal, dari semua data-data kita isi. Setelah data itu selesai, lalu kita diminta untuk melampirkan hal-hal yang perlu dilampirkan. Misalnya dalam e-form itu misalnya bukti potong atau rincian penghasilan atau laporan keuangan. Setelah kita selesai, nah ketika akan kita submit itu kita akan minta kode verifikasi. Kode verifikasi itu akan terkirim ke email atau nomor HP kita, lalu dari situ kita input nomor kode verifikasi. Setelah kita input, itu si data itu terkoneksi ke internet lagi. Jadi ke pemakaian internetnya tuh koneksinya itu ketika submit saja gitu. Ketika submit saja. Kalau e-filing kan dasarnya web base ya, stay connected dengan internet. Kalau e-form tuh ketika kita udah download pakai internetnya, ketika kita download kita butuh internet, ketika kita ngisi tidak butuh internet, dia offline. Ketika kita submit lagi kita butuh internet, cuman sedikit aja gitu internetnya. Itu kita buat untuk kenyamanan para wajib pajak dalam mengisi formulir SPT supaya nyaman, aman dan lancar gitu. Karena kebiasaan di kita tuh ketika mendekati hari-hari jatuh tempo di akhir-akhir Maret, baru kita ingat, baru kita ngisi, akhirnya traffic internet yang ke arah DJP online itu akan sangat sibuk. Sehingga kalau kita tidak beruntung dengan jaringan internet tidak bagus, akhirnya bisa terlambat. Mungkin itu tapi yang gini, gimana Pak Ali? Yang lupa kan Pak Ali. kan sebelum masuk alamat DJP kan harus punya sama ID ya? Iya. Yang kita namakan EVIN ya? Oh, EVIN. Elektronik. Oh. Apa namanya? Elektronik Filing Identification Number. Ini kan mungkin tadi mungkin melompat nggak apa deh. Ini kan semacam apa ya? Semacam key atau number yang dipakai oleh wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan ya. Gitu. Iya. Dan juga mungkin kan pajak kan bisa minta lewat email juga atau juga mungkin datang KPP.
Dan mungkin harus dipahami bahwa harus ada email aktif ya, dan juga nomor HP yang aktif juga supaya nanti bisa dipakai, dan juga dengan catatan kan pajak bahwa EVIN ini berlaku selamanya ya. Itu jadi tolong EVIN-nya yang sudah dipunyai disimpan, kalaupun nanti lupa bisa minta lagi ke KPU terdaftar untuk memberitahukan berapa EVIN dia. Dan ini berlaku selama menjadi subjek pajak di DJP itu. Mungkin itu. Oh gitu Pak, EVIN, e-filing, e-form. Jadi kalau yang tadi saya tangkap nih Kang Hilmi ya, kalau e-filing itu artinya kita harus selalu online ya. Online ya, harus betul. Usaha internet. Ketika ngisi ya. SPT. Tapi kalau e-form itu kita ketika pada saat download formnya, aja sama submit ya, aja. Tapi ketika ngisi kita bisa offline gitu Offline, ya. Saya dengan catatan kita harus punya email aktif atau nomor HP karena di kode verifikasi dikirimkan ke sana. Oke, jadi itu ya kan pajak ya. Iya, harus Pak. Mudah-mudahan sih bisa merefresh kan pajak ya. Kalau yang tahun kemarin sudah pernah lapor bisa merefresh, dan kalau kan pajak yang tahun ini baru pertama kali lapor mudah-mudahan bisa sedikit banyak lebih memberikan pemahaman bagi kawan pajak semua ya. Nah ini Pak Ali, untuk Kang Hilmi nih ya. Kan kalau seandainya nih SPT udah diisi Pak, misalkan saya ternyata ada, kebetulan saya sebagai karyawan Pak Ali, ternyata saya ada buat kepotong nih yang belum saya laporkan ya. Kalau seperti itu apa yang harus saya lakukan? Apakah lapor ulang nih Pak Ali atau bagaimana tuh kalau seandainya sudah pernah lapor kayak gitu? Ketika kita melakukan pelaporan, baik melalui e-filing ataupun e-form, di akhir itu kita akan mendapatkan tanda terima elektronik, tanda bahwa kita sudah lapor. Di situ itu proses pelaporan itu sudah selesai di tanda terima elektronik. Nah, bila mana kawan pajak merasa ada yang data atau ada penghitungan ada yang kurang pas, keliru atau perlu diperbaiki, di situ ada fitur pembetulan. Kita buat lagi namanya fitur pembetulan dengan cara kita pilih lagi antara e-filing atau e-form, lalu kita pilih tahun pajaknya, lalu karena ini pembetulan, jadi kalau pertama kali itu pembetulan 0 atau kita nyebutnya normal. Nah, kalau yang kedua kali dan seberikutnya maka disebut ada pembetulan ke-1, kedua, dan seterusnya. Jadi dilakukan, nggak ada batasannya gitu nggak kan? ada batasan selama datanya kurang, wajib pajak merasa kan prinsip kita self assessment, menghitung sendiri. Yang tahu adalah wajib pajak. Itu. Jadi dilakukan pembetulan lagi yang diakui, yang kita jadikan, yang kita terima itu pembetulan terakhir. Jadi acuan bahwa itulah yang finalnya, yang fix dari, kalau dalam sebuah dokumen itu biasa ada revisi. Nah, revisi akhir itu yang akan kita lihat. Nah, dari revisi atau pembetulan terakhir itu yang akan jadi patokan ini adalah pelaporan dari wajib pajak. Gitu. Nggak ada batasan waktu juga ya Kang Hilmi? Tidak ada batasan waktu selama belum diperiksa. Mungkin aja, kita kan kemarin sudah bahas tuh PP 50 tahun 2022 ya. Iya. Di sana juga di dalam bab 2 kalau nggak salah ya, ada tentang dibahas tentang pembetulan juga, bahwa wajib pajak boleh melakukan pembetulan. Nah, itu. Jadi wajib pajak boleh melakukan pembetulan dengan catatan selama belum diadakan pemeriksaan maupun juga mungkin juga bubar ya. Tapi dengan catatan maksimal 2 tahun ya Kang Ilmi ya. 2 tahun kalau dibayar Pak ya. 2 tahun sebelum ada daluarsa. Sebelum daluarsa penetapan itu. Tapi dengan catatan dia harus menyampaikan pemberitahuan tertulis pada SPTLB pajak gitu. Mungkin sedikit tambahan aja, pemeriksaan itu kan dihitung sejak disampaikannya surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 itu. Jadi itu mungkin tuh. Monggo kita masuk tadi apa Kang Hilmi mau nambahkan tadi mau apa tambahkan yang tadi? Disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa itu kalau SPT-nya LP lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar dampaknya kan akan dikembalikan lah hak wajib pajak itu, kelebihan itu dengan mekanisme pemeriksaan. Nah, dengan proses pemeriksaan kan lama gitu kan. Nah, proses pemeriksaan lama kita teliti dulu hak dan kewajiban dari wajib pajak ini. Nah, proses itu membutuhkan waktu, maka dibatasi bahwa SPT lebih bayar atau rugi disampaikan tuh 2 tahun sebelum daluarsa. Maksimal. Jadi kalau SPT tahun
2020 Iya. maksimal 2023. 23. 2023 ya. Jadi kan pajak ya 2 tahun sebelum terwajib penetapan atau Itu kalau statusnya SPT-nya lebih bayar dan juga atau rugi tadi itu ya. Oke. Nah, gini nih, saya juga penasaran nih Kang Hilmi. Kalau seandainya ini kan yang namanya online-onlinean gitu ya. Iya. Kadang kan ada error apa gitu kan. Nah, kalau kondisi kayak gitu nih, saya harus ngapain nih? Apakah saya harus ya udahlah karena udah error saya nggak usah lapor aja atau gimana nih? Ada solusi nggak nih Kang Hilmi atau Pak Ali? Nah, akan teridentifikasi jenis errornya. Kalau itu jenis errornya kesalahan masalah di global, misalnya jaringan segala macam itu, maka pihak kita akan melakukan press release ya, akan ada pengumuman. Tapi kalau secara personal, masalah di personal, maka kita harus menghubungi unit kerja di mana kantor NPWP kita terdaftar. Misalnya unit kerjanya di wilayah A, kita kontak atau kita bisa datang ke kantor pajak ke helpdesk ya, ke pelayanan terpadu di kantor pajak, lalu kita bisa menanyakan kendala-kendala apa, atau kita tanya dulu ke atau mungkin juga ke kering pajak juga bisa. Ke kering pajak yang 1.500 200 gitu. Kita harus aktif tanyakan supaya dalam rentang batas waktu pelaporan itu udah selesai gitu. Jadi ada baiknya kalau ini udah tanggal 1 Maret kawan pajak tuh udah mulai siap-siap ya. Siap-siap melaporkan supaya kalau ada kendala yang menghampiri kita akan bisa segera tuntaskan dalam rentang waktu beberapa hari ini gitu. Oke. Mungkin sebagai penutup kita ingatkan bahwa jangan penutup Pak, kuisnya belum Pak. Bukan, belum. Tadi dari admin udah menyatakan waktunya udah habis. Enggak. Kita guyon aja. Gitu. Tapi mungkin gini aja, kita kasih semacam underline ya, bahwa jangan ditunda sampai menunggu batas akhir pelaporan gitu. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Dengan catatan tadi benar, jelas dan lengkap. Juga eventnya aktif, jangan sampai salah, itu aja. Oke. Demikian kawan pajak One Senior pada episode kali ini. Kawan pajak, bagi kawan pajak yang masih membutuhkan informasi seputar perpajakan dapat menghubungi kami atau bisa lihat langsung di portal pajak di www.pajak.go.id atau bisa juga kontak ke kering pajak 1-500-200 atau bisa juga DM ke IG dan Twitter KPPPMA1 di @pajakpma1 atau bisa juga kan pajak bisa menghubungi kami lewat WA helpdesk kami di 0851 7438 0052 atau kalau misalkan pajak mau telepon kami bisa juga di nomor 021 7983 767 di ekstensi 102. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara One Senior KPPPMA 1. Semoga memberikan manfaat bagi kawan pajak, dan akhir kata kawan pajak, Kang Hilmi ngefans Aura Kasih. Sampai di sini, terima kasih.